Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel YouTube Tuan Guru Anhar Ansori Official dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan di mana nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Anhar Ansori terkait tauhid, akidah, akhlak dan juga isu-isu kontemporer terkait agama-agama yang beredar di masyarakat. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Tuan Guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MST PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya, baik. Seperti kita ketahui pada pertemuan sebelumnya beliau telah membahas terkait inti tauhid, inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu itu bahwasanya inti dari iman kepada Allah adalah tauhid, dan juga kemarin juga kita disampaikan bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk bertauhid kepada Allah. Lah, pada pembahasan kali ini beliau akan menyampaikan terkait langkah-langkah awal bagaimana kita berproses dalam pendidikan mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kepada Tuan Guru Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MST PhD dengan segala hormat disilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Ananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati dimanapun berada yang dapat bergabung secara online, yang sekali lagi sangat kami hormati, sangat kami muliakan. Pada saat ini sampailah kita kepada bagaimana proses awal dalam mendidik tauhid itu dalam diri kita, dalam jiwa kita. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana langkah awal, memang proses masuknya tauhid itu, kuatnya dalam batin kita ini memang perlu ada upaya-upaya. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa bertauhid ini adalah kebebasan manusia. Kita dibebaskan walaupun secara instinktif Allah telah memberikan potensi itu kepada kita sejak kita dalam kandungan. Tapi dalam soal beriman kepada Allah atau soal berislam itu adalah kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah lalu menurunkan Islam itu, menurunkan ajaran tauhid itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil lusqa lam fisala malaha wallahu samiun alim. Jadi tidak ada paksaan di dalam kita beriman. Tidak ada paksaan di dalam kita mentauhidkan Allah. Dengan kata lain, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Walaupun secara instinktif sudah diberikan kita oleh Allah, ya kan? Sejak dalam kandungan. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak memaksa kita? Ya, karena bertauhid itu bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan manusia. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, maka tentu kita harus bertauhid. Ini artinya apa? Allah menciptakan kita, tapi diberikan tuntunan, jiwa kita diberikan tuntunan, rohani kita diberikan tuntunan, hidup kita diberikan tuntunan agar hidup kita ini selamat dunia akhirat. Nah, kita berbicara tentang bagaimana prosesnya. Proses orang memasukkan tauhid itu, menguatkan tauhid itu dalam dirinya, memang ada dua tipologi tauhid yang ada dalam diri kita ini. Pertama, ya secara kultural, dalam arti begini, kita Islam itu karena sebagian besar Islam karena keturunan. Iya, betul. Ya toh? Secara tidak langsung kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga Islam, maka kita lahir sebagai seorang Muslim. Ya kan begitu.
Lalu ada ya tauhid itu diterima, iman kepada Allah itu diterima melalui suatu proses. Proses apa? Proses penalaran. Biasanya orang yang menerima tauhid itu dengan proses penalaran, dia serius mengkajinya secara komprehensif sehingga ya orang yang bertauhid berdasarkan penalaran akal itu, penwalangan pikiran biasanya lalu eksis sebagai muslim yang militan. Betul. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, oleh karena itu bagaimana prosesnya ya secara alami memang mendidik tauhid itu di dalam diri manusia sejak ada dalam kandungan. Ya. Nah, oleh karena itu prosesnya kalau kita lihat dalam perspektif pendidikan Islam, ya sejak adanya kehidupan dalam rahim seorang ibu, ya maka bahkan sebelum ya itu harus ada prakondisi. Ya, bagaimana supaya kehidupan ya komunikasi ya antara suami dengan istri, antara istri dengan suami harus betul-betul menciptakan iklim yang sehat, yang aman, damai, tenang. Ya, begitu ada kehidupan di dalam rahim seorang ibu, ya, lalu ditiupkan roh Allah di situ, ya, lalu sekaligus diberikan satu keyakinan bahwa ada suatu kekuatan yang luar biasa yang menguasai diri manusia adalah Allah. Ya, toh? Nah, oleh karena itu, ya, kita harus menciptakan iklim yang baik antara suami dan istri, ya toh? Ya, komunikasi yang islami, ya toh, sering menguntai ayat-ayat Quran, kaulang-kaulang karimah, ya, yang thayyibah, ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu perlu kita hias kehidupan yang ada dalam rahim itu dengan iklim yang sejuk, umpamanya dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Dalam kehidupan seorang ibu, apalagi di saat hamil tua, karena itu ada pengaruh dalam pendidikan Islam. Itu sudah mulai ada pengaruh. Nah, terus selanjutnya, ya, di saat lahirnya seorang anak harus disambut paling tidak dengan 2 hal, ya kan? 3 hal, ya toh. Ya, pertama, ya harus disambut dengan kalimat tauhid. Makanya sunat diazankan. Walaupun memang azan itu memang secara umum itu al-i'lan bidukhulil waqti shalah. Ya. Pemberitahuan ya bahwa waktu sholat telah tiba. Tapi dalam konteks pendidikan bisa kita gunakan untuk menyambut kelahiran anak itu. Karena berbagai hadis menerangkan di saat anak itu lahir, yaitu setan-setan itu sudah mulai menancapkan jarum-jarumnya itu di situ. Ya, oleh karena itu kita azankan biar setan itu menjauh, kan begitu. Nah, ya terus yang kedua, ya siapkan nama-nama yang baik. Nah, jadi begitu. Makanya memberi nama ini juga penting. Karena pada akhirnya nanti di dalam Quran, ya surat Al-Hujurat itu ayat 10 itu, saling panggillah kamu dengan panggilan yang baik. Ya, nah, makanya sunat kita menyiapkan nama-nama yang baik buat anak kita. Walaupun mungkin ada realitasnya orang hidup tidak sebaik nama yang disandangnya. Ya kan begitu. Tetapi memberi nama itu penting. Ya toh? Sebagai doa. Sebagai doa. Betul, sebagai doa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, orang tua harus menerima dengan ikhlas amanah itu. Seperti apapun keadaan lahirnya anak itu. Karena ada yang sempurna secara fisikly, ada yang kurang sempurna. Ya. Kalau orang tidak ikhlas, nah ini persoalan. Ya, karena kalau orang tidak ikhlas menerima kehadiran amanah, karena anak itu sebagai amanah. Nanti ya akan berpengaruh terhadap responsibility-nya, rasa tanggung jawabnya dalam mendidik anak itu. Makanya apapun seperti apapun keadaan anak itu secara physically tetap harus disyukuri. Nah, lalu setelah itu yang kedua, ya orang bisa beriman kepada Allah atau mentauhidkan Allah berdasarkan daya nalar. Ya, makanya dulu Ibrahim telah memberikan contoh. Nah, ini diabadikan juga dalam Al-Quran. Di saat Ibrahim mencari Tuhan dengan penwalangan akal pikiran, dia lihat ya benda alam ini, katakan begitu, matahari begitu bersinar terang, kagum, oh ini Tuhanku. Tapi setelah lenyap dia menyatakan, oh ini bukan Tuhan saya.
Begitu juga ya sinar rembulan yang begitu indah, ada kekaguman. Lalu dia mengatakan, ini Tuhan saya. Setelah lenyap dari pandangan, oh ini bukan Tuhan saya. Memang kita bisa menualangkan pikiran kita untuk mencari kebenaran tauhid itu atau iman itu, tetapi ya kalau dengan hati yang ikhlas, ya pikiran yang cerdas, maka Allah akan membantu kita. Tanpa bantuan Allah kita tidak akan dapat. Nah, seperti pernah ya mahasiswi saya, ya toh. Jadi mahasiswi saya itu ya masuk Islam itu berangkat dari penualangan pikiran. Mencari. Iya, mencari. Dulunya dia beragama Kristen. Semakin banyak dia membaca terjemahan Al-Quran tentang ketuhanan, tentang akhlak, tentang ibadah, semakin banyak dia membaca hadis, semakin ragu terhadap Injil. Nah, berangkat dari itu lalu sampai puncak keraguannya, lalu seolah dia tidak bertuhan, kan begitu. Lalu pada suatu malam dia berdoa, ya Tuhan, siapapun kamu, hai Tuhan. Nah, begitulah. Hamba ingin mencari kebenaran agama. Kalau kamu betul-betul Tuhan yang hak, entah itu Tuhan orang Islam atau Tuhannya orang Kristen, berilah saya petunjuk mana dia ya agama yang hak, Islam apa Kristen, kan begitu. Nah, setelah itu dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, dia undang ya sama seorang yang sedang pakai baju gamis di lereng bukit sambil menjunjung Quran bersinar. Lalu dia menuju orang itu, ya melangkahkan kaki, jalan-jalan, terus meloncat. Pada saat dia meloncat, tahu-tahu jatuh dia dari tempat tidur. Gitu. Nah, pada saat itu baru dia sadar, karena memang hatinya betul-betul ikhlas, ya jujur untuk mencari kebenaran agama, kan. Pada saat itu lalu dia menyatakan diri, saya harus masuk Islam. Sekaligus dia berniat, kalau demikian sebelum saya masuk Islam, saya harus bisa baca Quran. 2 bulan dia belajar Quran, sudah bisa lancar dengan baik. Nah, setiap hari dia belajar tidak kurang dari 2 kali. Pagi, sore, kadang siang. Nah, ini artinya orang serius, karena dituntut oleh daya nalarnya dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya ini ya orang yang seperti itu tidak membatasi diri belajar Islam. Ya hanya di bangku sekolah atau di tempat tertentu, ya kapanpun, dimanapun dia memperdalam ya pemahamannya tentang tauhid, tentang iman, tentang syariat. Ya, jadi begitu. Nah, kalau orang yang berislam ya artinya dia tumbuh ya dalam keluarga Islam sejak kecil, maka supaya tauhidnya itu bisa mengakar kuat di dalam hati itu, ya harus diiringi dengan pendidikan yang intensif. Nah, jadi seperti itu. Karena begini, ya tauhid itu tak ubahnya bagaikan, ini Allah membuat suatu perumpamaan di dalam Al-Quran, ya dalam surat Ibrahim, ya bisa nanti dibaca ayat 25-an, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahainin biizni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah itu kasyajaratin thayyibatin, bagaikan pohon kayu yang kuat. Ya, asluha sabit, akarnya berpegang teguh di bumi dengan kuat. Wa faruha fis sama, dahan dan rantingnya menjulang langit. Apa cukup dengan itu? Tidak. Ya, dengan izin Allah mendatangkan buah. Kalau datang angin badai menghantamnya tidak akan tumbang karena akarnya terlalu kuat menyatu dengan bumi. Apa cukup dengan itu? Kalau kita kehausan, kita lapar, kita bisa menikmati buahnya. Ya. Jadi Allah membuat perumpamaan itu la'allahum yatazakkarun, agar kamu berpikir, agar kamu merenung. Nah, gitu. Itu menjadi pelajaran. Pertanyaannya, apa itu kalimatan thayyibah? Kalimatan thayyibah semua mufassirin, tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang berbeda bahwa kalimatan thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berada mengakar di hati kita.
Nah, jadi kalau tauhid itu mengakar di hati kita, maka seolah-olah hidup kita ini akan tumbuh berkembang bagaikan pohon kayu tadi itu, ya, bisa tempat orang bernaung, bisa berlindung, bisa dinikmati buahnya, semua orang ya bisa merasakan nikmatnya. Nah, jadi seperti itu perumpamaan ya kalimatan thayyibah, yakni tauhid itu kalau sudah mengakar kuat di dalam batin kita, maka ini perlu ada proses sejak awal. Nah, saya pikir itu ya gambaran ya tauhid itu. Makanya kalau kita mau bertauhid ya setelah kita paham itu ikhlas kita. Ya, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu keikhlasan itu ya harus mendorong juga apa? Semangat berpikir kita untuk paham. Ya, makanya dalam Islam a'lamu bi ilmil yaqin. Ya, ketahuilah ya tauhid itu dengan ilmu yang dapat diyakini kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bukan dengan pendekatan kalam, bukan. Jadi bukan dengan pendekatan kalam, tapi pendekatan Quran dan Sunnah. Ya, perlu kajian tematik tentang itu. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam episode ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Tuan Guru Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Nasir MSc PSD yang sudah menyampaikan terkait episode yaitu langkah awal dalam proses pendidikan mentauhid Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita doakan tentunya kepada Ustadz Anhar Ansori semoga diberikan kesehatan selalu dan bisa memberikan ilmu-ilmunya kembali di channel YouTube kesayangan kita semua yaitu Tuan Guru Anhar Ansori Official. Terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi fisabil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.